Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya dalam kondisi pandemi ini. Nah, seperti judul vlog di bawah nih, aku akan bagi sedikit ilmu pemahaman ke kalian. Tapi, ada tapinya nih. Tapi pasti kalian sering dengar kan pepatah ini, tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan saya perkenalkan. Nama saya Yolanda Susanto dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, jurusan Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan. Nah, sekarang waktunya aku mau kasih pemahaman materi tentang bahaya melanggar lampu apil atau biasa kita sebut lampu merah. Di Indonesia, kecelakaan berkendara menjadi tingkat kecelakaan berkendara yang paling tinggi. Kecelakaan berkendara sepeda motor pun per tahunnya semakin bertambah. Tahu tidak itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena tidak adanya perhatian khusus dari pengguna sepeda motor serta tidak adanya pelatihan safety riding. Tingginya angka kecelakaan didapat karena jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya, dan juga karena kelalaian manusia yang menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang yuk kita simak baik-baik pemahaman tentang apa sih safety riding itu? Safety riding adalah keamanan dan keselamatan berkendara. Jadi, safety riding merupakan perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain. Sampai saat ini, banyak orang yang mengendarai sepeda motor, tapi tidak semua orang memahami cara mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar, serta memperhatikan sisi keamanan dan keselamatan, baik itu keamanan untuk diri sendiri maupun sisi keamanan bagi pengguna jalan lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan apa sih pengertian safety riding itu. Dan sekarang, yuk kita dengerin lagi penjelasan apa sih pengertian alat pemberi isyarat lalu lintas itu. Terus, apa sih tujuannya lampu lalu lintas itu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL. APIL merupakan lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara berpergian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar arus yang ada. Tujuan adanya lampu lalu lintas. Yang pertama, menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Yang kedua, memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Yang ketiga, mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan. Nah, kamu pasti pernah melihat tanda peringatan berupa lampu lalu lintas seperti ini di jalan raya kan? Baik yang dipasang di pertigaan, di perempatan, maupun di tempat tertentu. Lampu lalu lintas ini fungsinya untuk mengatur ketertiban pengendara agar tidak terjadi kecelakaan. Sadar tidak kalau ternyata ada 3 lampu lalu lintas ini? Ini tuh apa saja ya? Yuk kita dengarkan lagi penjelasannya. Yang pertama, lampu 3 warna. Lampu ini biasanya terletak di persimpangan. Ada 3 warna yang memiliki arti tersendiri, yakni merah artinya kamu harus berhenti, kuning artinya persiapan untuk berhenti, dan hijau kamu boleh melanjutkan perjalanan. Menurut penelitian, tidak sedikit pengendara yang melanggar aturan menerobos lampu merah
yang artinya harus berhenti. Hak itu sangat membahayakan buat pengendara itu sendiri. Yang kedua, lampu dua warna. Dua warna di sini yaitu merah dan hijau. Tujuannya untuk mengatur kendaraan atau pejalan kaki yang akan menyeberang. Fungsi sesuai warnanya sama dengan lampu lalu lintas lainnya, memudahkan para pejalan kaki untuk melintas di saat kendaraan sedang melaju dengan menggunakan tanda ini. Yang ketiga, lampu satu warna. Pengguna lampu ini untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan agar lebih berhati-hati. Lampu jenis ini biasanya dipasang di beberapa tempat yang dirasa sangat berbahaya dan tempat keluar masuknya kendaraan besar. Berikut contoh orang-orang yang melanggar lampu lalu lintas atau yang suka menerobos lampu apil atau lampu merah. Nah, itulah tadi beberapa contoh orang-orang yang suka melanggar lampu lalu lintas atau yang suka menerobos lampu merah. Yuk kita bahas dampaknya apa. Dampak dari melanggar lalu lintas, yang pertama, membahayakan diri sendiri. Ketika melanggar lampu lalu lintas dengan nekat menerobos lampu merah, seorang pengendara biasanya menambah laju kecepatannya agar selamat dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Dalam keadaan demikian, ia sangat membahayakan diri sendiri sebab jika pengendara dari arah lain tiba-tiba melintas, ia memiliki sedikit waktu untuk menginjak rem. Kecelakaan pada akhirnya tidak terhindarkan baik karena terlambat menginjak rem ataupun karena bertabrakan dengan kendaraan dari arah lain. Yang kedua, membahayakan orang lain. Selain membahayakan diri sendiri, melanggar lampu lalu lintas juga membahayakan orang lain, mulai dari pengendara yang datang dari arah lain, ataupun pejalan kaki di sekitarnya, atau lapak-lapak kaki lima yang mangkal di sekitar lokasi. Yang ketiga, dikenakan sanksi bisa berupa denda atau penjara. Yang keempat, dapat menyebabkan kemacetan. Pasti kita sudah tahu lah ya semuanya. Yang kelima, menjadi budaya negatif masyarakat. Kenapa dibilang menjadi budaya negatif masyarakat? Karena masih banyak pengendara motor atau masyarakat lainnya yang menjadikan hal tersebut menjadi kebiasaan, sehingga dari kebiasaan tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang meningkat di daerah tersebut. Seperti itu.
itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya tentang bahaya melanggar lampu lalu lintas atau lampu apil. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Semoga kalian paham dan supaya tidak ada lagi masyarakat yang menerobos lampu apil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.